Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Adiraka. Jadi, kita udah masuk minggu kelima ya, teman-teman. Dan buat AKL, kita masuk ke materi tentang derivatif. Nah, di sini ada 5 latihan soal di RTS yang diambil dari workbook bab 9 sama bab 10. Jadi, langsung aja ya, kita mulai. Di sini untuk soal 10 dari bab 9 tentang opsi. Di sini PT Plastik merupakan produsen perangkat produsen perangkat rumah tangga dengan bahan baku plastik. Jadi untuk kebutuhan bahan bakunya berupa resin, si PT Plastik ini membeli opsi untuk membeli resin itu sebanyak 1 ton dengan harga 18.000 per kilogram. Nah, harga kontrak opsinya tersebut adalah 2 juta rupiah. Kemudian ada beberapa prediksi harga resin di tahun depan. Ada beberapa prediksi harga resin di tahun depan, yaitu ada yang 19.000, ada yang 20.000, ada yang 18.500. Kemudian kita diminta untuk analisis nih, kemungkinan PT Plastik ini mengambil atau melewatkan opsi pembelian resin berdasarkan prediksi harga resinnya. Oke, jadi kita mulai dulu. Pertama, aku mau cari tahu dulu nih, berapa sih harga yang dikeluarkan oleh PT Plastik ketika dia membeli resin itu dengan opsinya, menggunakan opsinya. Jadi, cara ngitungnya adalah gini. Harga belinya itu 18.000 per kilogram, jadi 18.000. Kuantitasnya ada 1 ton. 1 ton ini kan 1.000 kilogram ya. Jadi harga beli dikaliin dulu sama kuantitasnya, jadi 18 juta. Terus jangan lupa untuk ditambahin harga opsinya. Harga opsinya adalah 2 juta. Jadi total biaya yang dikeluarkan untuk membeli 1.000 kilogram atau 1 ton resin, jika perusahaan ini menggunakan opsinya, itu adalah 20 juta. 20 juta rupiah. Nah, kemudian di tabel yang kedua ini, kita mau lihat nih, total harga jika opsi yang dibayar ini tidak ditunaikan atau tidak diambil atau dilewatkan gitu ya. Yang pertama untuk yang prediksi 19.000. Nah, di sini prediksi harganya 19.000, kemudian kuantitasnya adalah 1.000, jadi totalnya adalah 19 juta. Tapi jangan lupa untuk ditambahin sama harga opsinya. Kenapa? Karena harga opsi ini atau opsi yang dibayarkan itu kan udah dibayarkan pada saat kontrak opsi itu disetujui gitu ya kan. Jadi walaupun opsi ini digunakan ataupun tidak, itu akan tetap ada biayanya atau bisa kita sebut sunk cost. Jadi walaupun si PT Plastik ini nantinya tidak akan menggunakan opsi tersebut, tidak akan mengambil opsi tersebut, tapi harga opsi ini, kontrak yang tertera pada harga kontrak opsi itu akan selalu ada, biayanya akan selalu ada. Jadi di sini harus ditambahin prediksi harga dikali sama kuantitas terus ditambahin sama harga opsinya. Jadi ada 21 juta. Nah, di sini itu kan kalau dia belinya pakai opsi itu 20 juta. Tapi kalau dia belinya nggak pakai opsi, itu 21 juta. Kira-kira mending yang mana? Mending bayar 21 juta apa 20 juta? Yang 20 juta dong ya. Jadi, kemungkinan apakah PT Plastik itu mengambil opsi pembelian adalah iya, karena harga yang dibayar atau harga yang dikeluarkan untuk membeli 1 ton resin itu akan lebih murah kalau dia memanfaatkan opsinya gitu, karena cuma 20 juta yang harusnya adalah 21 juta. Nah, kalau mau dihitung nih untung atau rugi bersihnya, bisa nih, caranya adalah total biaya kalau opsinya itu tidak dilaksanakan dikurangi dengan total biaya ketika opsinya itu dilakukan atau diambil. Jadi ketika kita mengambil opsinya, kita cuma bayar 20 juta. Sedangkan kalau kita nggak mengambil opsinya, kita bayarnya 21 juta. Nah, sebagai perusahaan yang ingin meminimalkan biaya, kita kan harusnya pilih yang biayanya lebih kecil dong ya. Jadi kita memanfaatkan opsinya kayak gitu.
Kemudian yang kedua, ini prediksi harganya adalah 20.000, kemudian kuantitasnya 1.000, jadi totalnya adalah 20 juta, ditambah sama harga opsinya yaitu 22 juta. Nah, di sini kasusnya sama juga kayak yang nomor 1. Di sini harga pembelian dengan opsi itu lebih murah daripada harga pembelian tanpa opsi. Jadi, kemungkinan opsi itu diambil adalah iya. Dengan keuntungan bersih kalau kita ngambilnya pakai opsi adalah 2 juta rupiah. Dari 22 juta dikurangi 20 juta, ya kan? Karena kita harusnya bayarnya 22 juta nih. Tapi ternyata kita udah punya opsi untuk beli di harga 18.000. Jadi cuma 20 juta gitu. Kemudian yang ketiga ini prediksi harganya 18.500, kemudian kuantitasnya itu adalah 1.000, jadi 18.500, terus ditambah sama 2 juta, jadinya total biayanya 20.500. Nah, di sini kemungkinan apakah PT Plastik akan mengambil opsinya adalah iya. Oke. Karena kasusnya sama kayak nomor 1 sama 2. Karena total biaya yang dikeluarkan jika PT Plastik ini tidak mengambil opsi itu lebih tinggi daripada total biaya yang dikeluarkan PT Plastik ketika memanfaatkan opsinya. Gitu. Dengan keuntungan 500.000 jika perusahaan mengambil opsinya. Gitu. Dan di sini ada keterangan biasanya opsi ini diambil ketika harga pasar itu sorry, ini kebalik ya teman-teman, ini diabaikan aja dulu ya. Jadi opsi itu diambil kalau harga pasarnya malah di atas. Ini untuk call option ya, untuk opsi untuk membeli ya, call option. Jadi kalau untuk call option itu kalau harga pasarnya itu di atas, dia malah menggunakan opsinya. Harga pasarnya itu di atas harga beli pas opsinya itu, harga kontrak opsi, harga sesuai opsinya, itu bakal menggunakan opsinya. Tapi kalau misalnya harga pasarnya di bawah, itu dia nggak akan pakai opsinya. Karena kan opsi ini kan hak ya, kita bisa memanfaatkan opsi tersebut ataupun tidak, sesuai dengan harga pasar ketika pada saat membeli. Gitu. Kemudian yang B, kita diminta untuk menjelaskan setiap kemungkinan keputusan yang diambil oleh PT Plastik. Nah, karena di sini ketiga kasus ini sama gitu, kemungkinannya adalah perusahaan ini mengambil opsinya, jadi nih, adalah mengambil opsi. Penyebabnya adalah karena prediksi harga resin di tahun depan itu lebih besar, yang lebih besar daripada harga menurut kontrak opsinya. Jadi kan di sini total biayanya ada 21 juta, 22 juta, 20 juta 500. Sedangkan harga kontrak opsinya cuma 20 juta. Jadi PT Plastik itu akan memilih untuk mengambil opsinya untuk mendapatkan resin dengan harga yang lebih rendah. Kayak gitu. Sesuai dengan prinsip ekonomi ya. Pokoknya kita harus meminimalkan biaya untuk mendapatkan profit yang sebesar-besarnya. Oke. Selanjutnya, kita lanjut ke soal 8 dari bab 10 ya teman-teman. Ini aku yang opsinya aku jadiin satu video, baru nanti sisanya tentang forward atau future contract. Oke. Nah, di sini yang soal 8 bab 10, kita diminta untuk bikin jurnal. Bikin jurnal di tanggal 1 Juni, 31 Juli, dan 31 Agustus. Di tanggal 1 Juni itu ada apa sih? Di tanggal 1 Juni ini, PT Amor itu membeli kontrak opsi pembelian. Opsi pembelian ini adalah call option. Kalau opsi penjualan itu put option. Oke, seharga 10 juta. Nah, sampai sini dulu. Sampai sini dulu nih teman-teman. Oke, sampai sini dulu. Itu cara bikin jurnalnya gimana? Caranya adalah call option di debit pada cash. Karena kita mengeluarkan uang kan untuk membeli opsi tersebut sebesar 10 juta. Gitu. Kemudian untuk tanggal 31 Juli. 31 Juli itu ada apa sih? Sebenarnya 31 Juli itu nggak ada transaksi kayak pembelian atau gimana gitu, nggak ada. Cuman di sini ada keterangan bahwa harga gula yang berlaku pada 31 Juli itu adalah 9.500 per kilogramnya. Jadi, untuk itu, untuk jurnal tanggal 31 Juli adalah no entry. Ya. Karena opsi itu tuh belum apa ya, belum jatuh tempo, bukan jatuh tempo apa sih, kayak belum sampai akhir batas berlakunya gitu loh, jadi nggak perlu ada penyesuaian.
Kemudian untuk jurnal tanggal 31 Agustus 2014, ini kita ada kegiatan apa sih? Gitu. Nah, opsi tersebut berlaku sampai 31 Agustus 2014. Nah, 31 Agustus 2014 ini adalah kayak batas waktunya opsi tersebut berlaku gitu, teman-teman. Jadi, di sini, kalau misalnya tanggal 31 Agustus itu dia membeli membeli gula pasir ini. Oke, bentar kita lihat dulu deh. Di sini kan harga gulanya adalah 9.300 ya. Habis itu harga yang tertera pada opsinya adalah 9.000. Jadi 9.000 dengan ininya 10.000. Jadi kalau kayak gini mending pakai opsinya apa enggak nih? Kan 9.000 ditambah 1.000 ya. Jadi total harga untuk yang dibeli pakai opsi adalah 10.000, terus ternyata di sini harganya 9.300. Nah, di sini untuk jurnalnya itu purchase atau pembelian itu 93 juta dari 9.300. Harga pada saat 31 Agustus dikaliin sama 10.000. Kemudian loss on call option. Di sini kan dia punya opsi 10 juta. Pokoknya loss on call option atau gain on call option itu adalah selisih dari ini. Selisih antara cash sama call option dikurangi sama purchase-nya gitu. Terus cash-nya adalah 90 juta karena dia bayarnya itu pakai opsinya ya. Pakai opsinya. Jadi 9.000 dikali 10.000 adalah 90 juta. Terus kita mengurangi call option-nya. Jadi call option-nya ada di kredit sebesar 10 juta. Nah, selisihnya itu akan dimasukkan ke loss on call option atau gain on call option. Nah, di kasus ini itu ada loss on call option. Oke, selanjutnya di soal nomor 12, kita di sini juga diminta untuk bikin jurnal ya dari pembelian sampai penyelesaian kontrak. Ini ada beberapa info untuk put option, dia itu beli 10.000 lembar dengan harga kontrak 1.000. Kemudian untuk call option-nya, dia juga beli 10.000 lembar dengan harga kontrak 1.000. Itu ya teman-teman. Untuk jurnal pembelian dulu. Jurnal pembelian opsi ini gampang banget. Kita taruh aja put option atau call option-nya di debit, habis itu cash-nya di kredit gitu ya. Oke, put option-nya di sini 10 juta. Dari mana? Dari 10.000 dikali 1.000. Call option-nya juga 10 juta. Dari 10.000 dikali 1.000. Habis itu cash-nya adalah 20 juta. Karena akumulasi dari ini, put option sama call option. Habis itu yang kedua, kita diminta untuk bikin jurnal penyelesaian kontraknya. Di sini aku bikin yang put option dulu. Kita lihat soalnya. Untuk put option, harga pasar saham sekarang itu 20.000. Kemudian nanti akan turun jadi 17.000. Sedangkan Andin ini membeli opsi jual atau put option itu atas 10.000 lembar dengan harganya 1.000 lembar, 1.000 per lembar. Habis itu exercise atau striker price-nya adalah 19.000. Gitu teman-teman. Jadi kita bisa lihat ya di sini ini put option ya, put option untuk jual. Kita lihat striker price-nya 19.000. Kemudian harga pasarnya 17.000. Nah, kalau kayak gini, kalau put option, kalau harga pasarnya itu lebih rendah daripada exercise price-nya, itu maka dia akan mengambil hak opsinya. Jadi untuk penyelesaian kontraknya itu jurnalnya seperti ini. Cash, karena dia menjual, dia dapat 190 juta dari exercise-nya dikaliin sama 10.000, jadinya 190 juta. Habis itu
trading investment. Kalau dia menjual kan, menjual. Jadi harga sahamnya itu adalah 17.000. 17.000 dikaliin sama 10.000, 170.000. Kemudian mengkreditkan put optionnya karena dia menggunakan hak opsinya 10 juta. Terus di sana ada gain on put option. Nah, ini adalah selisih dari cash dengan trading investment dan put option. Gitu, teman-teman. Kalau misal harga pasar sahamnya ini lebih tinggi daripada ininya, exercise-nya, maka dia bisa menunda untuk menjual saham tersebut. Gitu, teman-teman. Jadi, kalau kayak gitu, bisa jurnalnya adalah misal loss on put option pada put option gitu. Tapi karena ini kasusnya harga pasarnya itu lebih rendah daripada exercise price-nya, maka dia akan melakukan penjualan saham tersebut gitu karena menguntungkan ya. Habis itu untuk jurnal penyelesaian call option-nya di sini harga exercise-nya adalah 22.000. Kemudian harga pasarnya adalah 17.000. Call option ini akan keterbalikan gitu sama put option-nya. Kalau call option, kalau misal dia itu harga exercise-nya lebih tinggi daripada harga pasarnya atau harga pasarnya lebih rendah daripada harga exercise-nya, maka dia akan menunda untuk melakukan pembelian tersebut. Menunda untuk melakukan pembelian tersebut. Jadi jurnalnya adalah seperti ini. Loss on call option pada call option sebesar 10 gitu teman-teman. Atau kalau misalnya dia tetap maksa pengen beli di harga ketika penyelesaian kontrak gitu ya, dimana dia pakai call option-nya, itu berarti nanti trading investment-nya adalah 170 juta di debit, kemudian habis itu ada loss on call option, habis itu ada cash yang dibayarkan adalah 22 dikaliin sama 10.000, 22.000 dikaliin 10.000, 220.000. Kemudian dikreditkan, call option-nya dikreditkan 10 juta. Jadi kerugiannya akan lebih banyak kalau dia memaksa untuk membeli saham di harga segitu gitu. Ketika harga pasarnya itu. Oke. Gitu teman-teman. Oke. Selanjutnya untuk soal tentang forward atau future kontrak akan aku bahas di video selanjutnya. Sampai ketemu nanti teman-teman.